Dulu saya di pesantren kalau ada orang datang bawa makanan pasti rebutan, dan karena rebutan pasti banyak yang nggak kebagian. Nah, sekarang kita pastikan minimal setiap Jumat sekali santri-santri itu sudah pasti dapat makanan yang untuk ukuran santri itu cukup mewah. Saya yakin para santri sudah mengenal konsep barokah dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi di Dunia Santri Podcast. Malam ini kita kehadiran tamu istimewa di tengah kesibukan beliau. Kemarin kita ketemu di salah satu penginapan di Surabaya, kemudian saya meminta waktu di tengah kesibukan beliau. Beliau alhamdulillah hari ini malam ini meluangkan waktu untuk kita semua. Assalamualaikum Gus Ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Teman-teman perlu diketahui bahwa Gus Ulun ini adalah asli santri, itu yang pertama. Dan sekarang beliau menjadi direktur ya, direktur nasional ya. National Sales Director. National Sales Director di Tupperware ya. Salah satu kalau ibu-ibu biasanya hafal. Saya ceritakan ya, hampir semua peralatan saya, istri saya itu Tupperware loh. Alhamdulillah. Itu asli itu. Jadi tidak perlu berdakwah lagi. Enggak perlu berdakwah pentingnya pakai Tupperware. Nah, saya dapat bocoran dulu gimana sih ceritanya pertama nyantri dulu di bagaimana proses nyantri Gus Ulun itu mulai dari kecil, apakah dengan orang tua di kampung atau bagaimana sampai di Jogja juga kuliah di dua kampus dan juga nyantri lagi, dan sampai sekarang gimana, kayak semacam cerita hidup ya, gitu. Cerita hidup singkat ya. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Cilacap. Saking kecilnya kampung saya, pernah salah satu atasan saya di perusahaan lama datang ke rumah saya dan dia sangat shock karena ini manajer multinational company lahirnya di kampung seperti ini. Karena karena akses jalan, kemudian sinyal handphone, listrik itu masuk. Sepertinya saya sudah SMP ya, baru masuk listrik ya. Jadi waktu kita ngaji waktu kecil, waktu SD itu ya pakai lampu minyak gitu ya. Nah, kebetulan bapak itu alumni Tegalrejo. Oke, santrinya Mbah Khudori. Santrinya Mbah Khudori, dan Tegalrejo tahu sendiri ya, konsep pendidikan salafnya luar biasa, dan bapak mendapatkan amanah dari Mbah Khudori, pokoknya harus mulang ngaji, harus bikin pondok gitu. Nah, derek amanah Khudori itu, kemudian bapak merintis sebuah pesantren sangat sederhana. Awalnya dulu bangunannya pakai bambu, waktu saya kecil gitu ya. Kayak model-model pondok zaman dulu. Iya, betul gitu. Karena di situ akhirnya saya lebih seperti santri daripada putronya bapak. Sehari-hari saya bersama dengan santri begitu. Termasuk ngeliwat dan sebagainya. Ikut kehidupan. Pokoknya proses santri kendil juga. Iya, santri kendil. Dengan segala macam romantika. Kemudian saya juga sempat nyantri di sebuah pesantren besar di Cilacap ketika saya usia SMP. Pada saat Ihya Ulumuddin itu ya? Di Al Barokah. Al Barokah ya. Al Barokah itu Syekh Mas'ud, beliau dulu pernah menjadi salah satu anggota mustasyar PBNU. Jadi kata Gus Ulil itu beliau meriwayatkan sebuah ngendikonya Gus Mus bahwa di tanah Jawa itu hanya ada dua syekh yang dipanggil syekh. Nah, salah satunya Syekh Mas'ud, tempat saya. Al Barokah Cilacap, betul. Nah, sekarang ya salah satu yang melanjutkan adalah salah satu gusnya yang kebetulan juga menantu Tegalrejo. Nah, singkat kata saya Aliyah ada di Jogja. Di mana ya? Di MAPK ya, Madrasah Aliyah Program Khusus. Ini tapi ada asramanya dengan konsep pesantren, tetapi konsep pesantrennya ini konsep pesantren Kementerian Agama. Ya.
Saya tahu karena di tempatku ada MAK juga di betul, Kudus. Ya di Kudus betul ada ya. Nah kemudian begitu kuliah lulus SMA, lulus Madrasah Aliyah program khusus, saya melanjutkan kuliah di Jogja dan saya nderek jadi santri lagi di Pondok Pesantren Inayatullah. Jadi mulai dari SD sampai kuliah full pondok di pesantren terus. Masya Allah, tidak bosen gitu. Itu dia justru kenikmatannya di situ. Kenikmatan tersendiri. Kalau nggak di pesantren itu rasanya aneh. Aneh ya. Iya betul. Dan sekarang juga bikin pesantren lagi. Jadi pokoknya ekosistem pesantren itu harus dijaga ya. Betul. Harus dijaga. Itu salah satu wasiat dari Bapak juga. Ya jadi alhamdulillah ya. Termasuk ketemu sama panjenengan itu kan dalam konteks pesantren di RMI ya, kita di RMI PBNU. Betul. Oke Gus, mungkin ketika jenengan mondok itu mungkin ada kisah atau yang menurut jenengan pertama mungkin suka nanti dukanya di pesantren. Ya pasti untuk semua orang yang pernah mondok itu punya sejuta kisah dan sejuta memori ya. Karena 24 jam bayangin di pesantren bersama-sama dengan teman-temannya. Itu kalau diingat-ingat ceritanya itu pasti banyak sekali. Banyak kisah-kisah romantis ya, rokok makan gratis. Ya betul. Dan saya kira ini juga dirasakan oleh semua santri ya, oleh semua santri. Kalau kita harus mengingat misalnya contohnya dulu waktu kecil gitu, karena itu tadi ya saya lebih banyak jadi kayak santri daripada kayak putranya bapak gitu. Sehari-hari ya saya tidur sama santri gitu. Jadi jarang sekali saya tidur di rumah. Memang dibiasakan oleh bapak begitu. Jadi lebih seperti santri begitu. Ya banyak kisah-kisah yang anak-anak misalnya karena ngantuan gitu ya, belajarnya sampai malam gitu ya, ketiduran di tempat ngaji gitu sampai tengah malam, terus biar punya efek jera, anak-anak yang suka ketiduran gitu malamnya ditakut-takutin ada hantu gitu. Nah suatu saat saya jadi korban. Korban ditakutin. Jadi korban ditakutin. Jadi itu saking ininya ya dengan anak-anak, jadi sudah nggak kayak hubungan ya, bukan kayak siapa-siapa ya, sesama santri gitu. Karena malam ketiduran dibiarkan nggak dibangunin di ruangan ngaji gitu. Tengah malam ditakut biar besok kalau ngaji itu ya tidak tidur gitu. Tapi besoknya tidur lagi. Iya itu banyaklah kisah-kisah romantis seperti itu. Itu kan agak dukanya. Untuk sukanya. Wah, sukanya. Paling ingat. Nggak tahu. Sampai sekarang santri-santri punya tradisi. Dulu di pesantren saya ada namanya IN. Sama. Wah, sama. Ya? Ina-inaan. Oh, ina-inaan. Kalau pulang dari rumah, bawa jajan. Oh ya, cuma singkatannya beda. Kalau di saya dulu IN itu Insyaallah Nubruk. Insyaallah Nubruk. Ya. Kenapa Nubruk? Karena ada makanan gitu ya. Oh gitu. Kalau di Kudus singkatannya IN itu ina-inaan, inu-inuan. Iya. Gitu. Nah, itu setiap kali ada orang datang ke pesantren membawa makanan itu IN. Apa IN? Insyaallah nubruk. Karena gitu. Pasti pada nubruk gitu ya. Rebutan. Ada rebutan. Betul. Nah, itu kisah IN itu menginspirasi salah satu kegiatan saya sekarang. Kita di Jogja punya kegiatan namanya Sahabat Jumat Berkah. Sahabat Jumat Berkah. Betul. Setiap Jumat kita masak, terus kemudian dibungkus, kita bagikan ke santri-santri di 4 pesantren di Jogja. Wow. Dan itu menginspirasi karena gini. Dulu saya di pesantren kalau ada orang datang bawa makanan pasti rebutan. Dan karena rebutan pasti banyak yang nggak kebagian. Nah, sekarang kita pastikan minimal setiap Jumat sekali santri-santri itu sudah pasti dapat makanan yang untuk ukuran santri itu cukup mewah. Oke. Jadi saya mengingatkan ketika saya dulu di Kudus, Pondok Kudus, saya itu juga pondok saya juga masak, pakai kendil dan seterusnya, ya kan? Nah, tapi pada waktu itu setiap hari Jumat. Jadi saya terinspirasi dengan program jenengan. Itu Mbah Yai juga memberikan dalam tanda kutip
makanan gratis untuk semua santrinya. Dan itu makanannya enak. Makanya setiap Jumat itu kita perbaikan gizi itu benar adanya. Itu benar adanya. Iya, iya. Jadi kalau sekarang, dan saya ngajak teman-teman juga begitu. Saya ceritakan kisah IN ini. Yuk kita pastikan santri-santri itu jangan sampai tubruk-tubrukan dan nggak kebagian makanan. Ya, pastikan semuanya dapat minimal seminggu setiap Jumat sekali. Nah, menariknya kan kok sama ya dengan konsep saya. Mungkin diambil hari Jumatnya ya. Iya. Tapi sama-sama memberikan dalam tanda kutip makan kepada santri-santri. Dan saya senang ketika hari Jumat itu pasti makannya enak. Karena kalau selain Jumat itu makannya mohon maaf ya, kangkung, terong. Jadi sayur itu paling elit ya tempe tahu. Tapi kalau ada Mbak Yai hari Jumat itu kita bisa makan ayam. Kenapa kok hari-hari biasa sayur atau lauknya terbatas? Karena memang biayanya sangat-sangat murah. Betul, ya. betul. Sampai hari ini Gus di pesantren kita di Cilacap itu satu kali makan santri itu hanya membayar Rp3.000. Masya Allah. Rp3.000. Ya, jadi masih mahal kantin di tempat kampus saya itu. Rp3.000 dan itu pun kalau dihitung mungkin tidak sampai 60% yang membayar full begitu. Nah, itulah dalam keterbatasan para santri tetap punya semangat tinggi untuk mencari ilmu. Itu yang sangat luar biasa ya. Yang perlu disupport ya. Dan itu spirit itu kan terbawa sampai sekarang, sampai kapanpun ya. Orang yang sudah pernah nyantri itu pasti punya spirit daya juang yang luar biasa. Betul. Tidak gampang menyerah. Karena yang jauh lebih sulit sudah pernah dilewati. Jadi yang akan terlewatkan wis tahu. Saya pernah ada cerita sedikit ini. Waktu saya sekolah di Manila, saya satu kelas itu ada dari 7 negara. Ada teman-teman yang sangat menonjol itu teman-teman dari Jepang. Waktu itu sekelas saya itu kalau nggak salah bertiga itu kalau belajar itu luar biasa. Saya dan nilai mereka bagus karena rajin belajar gitu. Saya pikir loh, kenapa saya kalah sama mereka? Ini spirit santrinya begitu kan. Sehingga kita belajar itu pagi jam 7. Resminya sampai jam 5 sore, tapi hampir rata-rata setiap malam itu sampai jam 10. Karena abis itu kerja gitu, ngerjain tugas gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau masuk jam 7 datangnya pas jam 7. Saya berpikir begini, saya mau datang lebih pagi biar saya lebih well prepared. Karena saya sholat subuh, maka saya bisa datang jam 6. Lebih awal gitu. Apa yang terjadi? Saya pikir tidak ada orang yang bangun sepagi itu jam 5 karena kan semua orang kan kerja sampai malam gitu. Ternyata rupanya begitu saya datang ke kelas, 3 orang Jepang itu sudah duduk manis di depan. Saya tanya, kalian datang jam berapa? 5:30, lebih pagi dari. Masya Allah. Iya, jadi tapi spirit santrinya ya kita nggak boleh kalah, kompetitif dan saya kira itu yang membuat juga saat ini banyak sekali santri-santri yang sukses, bisa dapat beasiswa dan sebagainya itu karena kerja keras mereka. Karena sudah terbiasa keras. Sudah terbiasa keras di pondok. Yang lebih keras lagi sudah pernah dirasakan. Sudah pernah dilewati. Jadi yang lainnya ada. Oke, berarti ketika jenengan di sana itu nilai-nilai kesantrian termasuk juga spirit kesantrian jenengan bawa. Insya Allah. Sampai hari ini ya saya kira dengan dan itulah ya. Menurut saya santri itu sampai kapanpun itu akan membawa value, nilai-nilai kepesantrenan dan selalu menerangi lingkungan sekitarnya. Menerangi di sekitarnya. Ya. Oke Gus, terus sekarang saya dengar mendirikan salah satu lembaga pendidikan ya di Jogja. Mungkin bisa diceritakan teman-teman, siapa tahu santri-santri yang terinspirasi bisa minimal meniru atau nanti bisa belajar di tempat jenengan gitu Gus. Iya. Bedanya dengan sekolah-sekolah madrasah dan pesantren yang sudah ada gimana? Iya, baik. Mungkin saya cerita dari yang ini dulu ya. Sebelum kita cerita di Afkaruna ya. Jadi memang sebelum di Afkaruna saya dengan teman-teman juga ada menyediakan istilahnya tempat ngaji untuk para mahasiswa dan juga pelajar-pelajar putri. Ya, sementara ini baru putri. Kita Pondok Pesantren Al-Qur'an Ar-Rahman lil Banat. Ar-Rahman lil Banat. Ya. Dulu spiritnya ini
kenapa dikasih nama Ar-Rahman ini tafaulan dengan Gus Dur. Abdurrahman betul. Tafaulannya dikasih nama Ar-Rahman. Karena banyak sekali pengalaman saya dulu waktu nyantri, waktu jadi mahasiswa, banyak sekali orang-orang yang kepengen kuliah sambil mondok atau mondok sambil kuliah. Betul. Tapi faktanya kan tidak mudah, Pak. Terutama masalah biaya, masalah akses dan sebagainya. Betul. Nah di pesantren kita ini, Gus, kita sangat open kalau ada santri-santri yang memang kurang mampu secara ekonomi kita bebaskan. Jadi memang semua santri itu tidak ada yang kita bebani untuk membayar syahriyah atau bayar bulanan. Semua santri. Ya. Dan yang tidak mampu dalam hal misalnya untuk living cost kehidupan sehari-hari, ya nanti juga dibantu ada subsidi dapur. Jadi dapur masak dia tidak perlu membayar. Buat yang mampu, tahu gitu saya kok pas di Jogja nggak kenal jenengan dulu. Untuk putri. Untuk putri. Untuk putri gitu. Oh, gitu aku ada di situ. Dan alhamdulillah tempatnya nyaman, untuk ukuran pesantren ya, orang bilang ini tempatnya nyaman karena memang ini rumah tinggal yang didesain besar gitu, banyak kamar dan luas-luas gitu. Ya alhamdulillah mereka cukup fokus untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian beberapa waktu setelah itu saya bertemu dengan Mas Yai Arif ini. Sebenarnya awalnya dari Mas Yai Arif yang sudah mendirikan Afkaruna, tapi waktu itu baru di Kindi, ya di Kindi, kemudian primary di TK sama di SD. Dan kita ngobrol, kita sama-sama prihatin lah backgroundnya mencari sekolah level SMP ke atas yang milik kita dengan kurikulum berbasis juga kita pesantren begitu, tapi juga mengglobal atau at least siap mengglobal gitu. Ya itu susah. Dan ini juga pengalaman saya mencari sekolah, pengalaman Mas Yai Arif mencari sekolah. Ya akhirnya terus kemudian di lembaganya Mas Yai Arif ini yang sudah berdiri, yang punya Kindi sama primary, itulah kita sepakat untuk yuk kita bikin secondary atau madrasah sanawiyah. Kita baru memutuskan itu di bulan Oktober tahun. Ini sekarang kelas 3, berarti 3 tahun yang lalu. 2019 ya, atau 2018 ya. 18 ya. Dan hanya berbekal flyer yang isinya konsep. Ya, alhamdulillah Oktober kita bismillah kita buat secondary atau madrasah ibtidaiyah. Di bulan Desember pertengahan kita sudah bisa melakukan seleksi tahap pertama, yang waktu itu sudah 20 orang yang mendaftar. Belum ada gedung, belum ada apa-apa. Belum ada gedung, belum ada izin. Terus kita persiapkan semuanya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tanggapan dari para wali santri itu sangat positif. Karena memang sekali lagi mencari sekolah yang seperti ini mungkin tidak mudah. Ada apa sih sebenarnya di Afkaruna? Yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain barangkali adalah karena Afkaruna ini 100% pesantren. 100%. Ya, artinya 100% pesantren itu ya. Kemudian kita juga komit minimal 30% dari kursi yang ada itu adalah santri-santri yang bisa kita support atau kita subsidi atau bahkan ada yang gratis 100%. Itu udah komitmen saya dengan Mas Yai Arif ya. Juga dengan salah satu teman yang ikut menjadi muassis, Mas Tosik, sahabat saya dulu di MAPK. Pokoknya 30% dari jumlah kursi yang ada kita alokasikan untuk santri-santri yang memang perlu subsidi. Dan itu alhamdulillah kalau kita ini sekarang mungkin 60-70% dari 30 kursi yang subsidi itu putra-putra kiai. Nah, kita memang juga tabarukan dengan para kiai, kita soan atau memang yang kiai-kiai yang selama ini sudah ada. Tapi hubungan. Itu bagian dari promosi juga itu. Oh, bagian dari. Mungkin barangkali begitu ya. Tapi niat kita tidak promosi. Niat kita soan, kita minta doa dan kita menawarkan. Rata-rata memang ya santri kiai-kiai yang sudah nyambung dengan Mas Yai Arif atau dengan saya gitu ya. Terus kita persilahkan dan beberapa memang sangat antusias
Dan ya barangkali juga karena berkah doa-doa beliau ya, alhamdulillah terus berjalan hingga hari ini. Alhamdulillah. Dan teman-teman keponakan saya sudah ada 3 yang di sana ya. Saya ini promotornya juga salah satunya. Jadi dan kemarin dengar-dengar sudah ada siap 8. Sudah siap 8 lagi ya. Jadi mbak saya ini lagi ambil spesialis saraf di kedokteran UGM. Kemudian tanya, Om, Jogja sekolahan yang karena beliau kan Nahdien banget ya, yang minna tapi kualitasnya bagus. Saya cari, saya termasuk yang diceritakan oleh Gus Ulun tadi. Jadi teman-teman yang berada di Jogja kapan-kapan boleh main di sana kalau ingin melihat dan membuktikan gitu Gus ya. Betul. Apakah memang benar-benar habit tentang pesantren, value, kemudian bagaimana karakter ya, karakter yang dibentuk oleh dunia pesantren ini, karena habit itu, karakter ini terbentuk karena habit gitu teman-teman. Sekarang sudah berapa santrinya di Akaruna? Ini kalau di madrasah sanawiyahnya kan ini angkatan ketiga. Jadi angkatan pertama, setiap angkatan itu kita selalu buat 2 kelas karena putra sama putri kita pisah. Ya. Jadi angkatan pertama itu kurang lebih sekitar 30-an. 15. Kemudian angkatan kedua sudah lebih banyak ya, kurang lebih sekitar 50-an sekian ya. Angkatan sekarang sudah lebih banyak lagi, kurang lebih sekitar 60-an ya. Jadi sudah semakin dapat kepercayaan. Hanya memang kita juga harus, ini saya kira menjadi tantangan setiap pesantren ya. Berlomba-lomba dengan jumlah santri, kita juga harus berlomba-lomba dengan fasilitas, infrastruktur kelasnya harus ditambah dan sebagainya. Mohon doa dan juga para pemirsa semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman, Ki Ulun ini adalah satu tim bersama saya. Beliau dulu itu ditugasi diamanai sebagai koordinator Satkor COVID-19. Nah, mungkin gimana Gus suka duka itu? Itu kok Masya Allah itu ya dengan adanya Satkor COVID seperti itu. Ya, pertama ini juga saya kira menggambarkan bagaimana visi seorang kiai ya. Bahkan ketika presiden waktu itu belum mengumumkan kasus pertama COVID-19, bulan Maret 2019, bulan Maret 2020. Ya. Saya sudah diajak masuk grup WA oleh Gus Rozin. Waktu itu Gus Rozin sudah mengajak beberapa kiai dan bunyai muda dan juga para dokter gitu. Kemudian kita mulai diskusi ini, kita harus hati-hati nih karena ternyata COVID ini serius. Nah ini diskusi itu sudah diawali bahkan ketika presiden belum mengumumkan kasus pertama. Begitu presiden mengumumkan kasus pertama, Depok ya. Iya betul. Terus langsung kita harus bikin satkor gitu ya. Nah pada saat itu Satgas NU pun belum dibentuk. Kenapa? Karena memang Gus Rozin melihat pesantren ini menjadi sebuah komunitas yang sangat terancam dan itu terbukti 1 tahun 2 tahun kemudian begitu. Tapi Masya Allah ya waktu itu di awal-awal itu memang perdebatan tentang COVID dari sisi ideologis itu luar biasa ya. Ada yang mengatakan ini Yahudi, bahkan antar kiai ya, pada saat itu antar kiai. Ya saya kira ini tidak aneh karena ini hal yang sangat baru ya. Tapi dari satu sisi kita juga harus mengantisipasi. Ke depan pesantren itu sudah harus bisa tidak shock menghadapi hal-hal yang semacam ini. Nah ini saya kira siap ya. Saya kira ini salah satu hikmahnya. Nah singkat cerita waktu itu Satkor dibentuk dan saya mendapatkan tugas sebagai koordinator. Buat saya waktu itu ini amanah yang sangat luar biasa. Tapi karena kiai sudah jauh ya kita harus sami'na wa ata'na, siap gitu ya. Salah satu cerita horor pertama yang kita lewati adalah ketika mulai masuk ke pesantren. Ya, karena sebelumnya kan lebih banyak yang mengabaikan atau menganggap ini konspirasi dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu pesantren besar di Jawa Timur, kita mendapatkan laporan yang santrinya itu positif. Tapi pihak pesantren menutupi karena satu dan lain hal. Karena pada waktu itu memang COVID itu masih menjadi dalam tanda kutip sesuatu yang menakutkan. Iya, bahkan dianggap aib ya Gus. Dianggap aib awal-awal itu. Nah itu kita ini antara ikut berikhtiar mendampingi pesantren menghadapi COVID,
di sisi yang lain juga harus menghadapi situasi di mana kiai tidak ngersakaken ini di blow up oleh media. Harus ini ketahuan oleh wali santri yang lain. Ini sebuah perjalanan lebih horor lagi ketika kemudian yang terancam adalah keselamatan kiai. Karena begitu santri ada yang positif, ini kan otomatis resiko kiai tertular itu sangat-sangat besar. Apalagi kiainya sepuh, betul. Dan itu kesehatannya itu terjadi akhirnya pada saat salah seorang kiai besar dari sebuah pesantren besar di Jawa Timur itu positif. Ya. Itu kita bekerja dengan sangat hati-hati karena di satu sisi ikut menjaga para santri dan para kiai. Di sisi yang lain ini nggak boleh tercium oleh media, tercium oleh aparat bahkan ya. Jadi kita bekerja dengan dalam senyap gitu. Termasuk karena pada saat itu tes PCR itu sangat sulit, terbatas. Ya, sangat terbatas dan mahal gitu. Padahal kita membutuhkan tes PCR pada saat itu. Ya kita bergerilya dengan para dokter-dokter dan para nakes yang ada di Jawa Timur. Bagaimana caranya bisa swab PCR untuk para kiai dan para santri agar kita bisa memilah-milah mana yang positif, mana yang tidak dan sebagainya dengan semua keterbatasan yang kita miliki. Tapi hikmahnya sangat luar biasa. Tapi pada waktu itu nggak ada kiai yang mau tes, saya tes dan positif. Ya ini salah satu pendahulu yang masih alfa ya. Iya betul. Sampai rumah ditelepon sama dokter Fauko, Pak Hamid hasil jenengan positif. Mau isolasi mandiri atau di rumah sakit? Isolasi mandiri saja. Beberapa gus dan kiai yang habis saya temui, tolong saya jangan dimasukkan ke dalam list tracking. Karena pada waktu itu COVID itu masih aib, itu masih banyak masyarakat yang belum teredukasi. Dan saya tidak terlupakan itu. Dan saya tes PCR pertama gara-gara saya. Sebelumnya kan memang kita bertemu karena meresmikan laboratorium PCR ya di Jombang gitu. Saya tes bukan dalam rangka tracing tapi dalam rangka memang uji coba mesin PCR dan alhamdulillah negatif. Tapi kemudian sehari berikutnya dapat kabar panjenengan positif, sehingga saya tes PCR lagi. Dan tidak hanya jenengan ya, kiai-kiai yang pada waktu itu menghadiri itu terkena tracing. Jadi saya ini pernah menggemparkan ya dunia perkiaian di Jombang gara-gara saya positif. Dan di awal-awal belum ada delta itu, sebelum itu masih alfa gitu. Ya, Agustus 2020. Beliau ingat karena satkernya beliau. Ya Allah. Terus kemudian yang sangat terharu itu ketika itu banyak, mohon maaf, para ustadz, bunyai, kiai yang dalam tanda kutip karena terkena dampak COVID itu banyak yang kehilangan kepercayaan dan lain-lain, dan beliau bersama saya menderek ke beliau itu kita masih ingat ya kado untuk para kiai. Kado lebaran untuk guru ngaji itu luar biasa itu. Ikhtiar kecil untuk derek kiai dan tabarukan dengan pesan-pesan kita ya Gus. Dan ini sekali lagi untuk jangka panjang mudah-mudahan juga memberikan ini pencerahan untuk pesantren ke depan akan jauh lebih siap menghadapi hal seperti ini. Kita alhamdulillah kan kemudian kerjasama dengan PCI NU Jerman dan juga PCI NU Eropa secara umum untuk membuat ini bagaimana kesiapsiagaan pesantren menghadapi hal-hal semacam ini. Oke. Terus Gus, jenengan kok bisa menjadi salah satu, bahkan sekarang menjadi direktur ya nasional di Tupperware, yang sebelumnya jenengan juga berproses di salah satu proses intelektual dan profesional di Jensen. Ini gimana ceritanya seorang santri dari pelosok desa Jawa Tengah yang ujung selatan kemudian bisa menuju sampai ke sana? Saya kira ini sekali lagi value dan spirit santri karena saya pertama kali di jalur profesional, saya kan dari kecil ya taunya ngaji alif ba ta itu ya. Paling-paling jurumiyah, paling-paling akidatul awam gitu. Tiba-tiba persis di hari pernikahan saya. Saya tahun 2003. Ya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh salah satu petinggi di salah satu perusahaan multinasional. Nelpon saya karena pengen konsultasi putranya mau mondok di mana. Jadi ini sebenarnya juga ini juga berkahnya pondok. Karena saya belum pernah kenal orang ini. Ya, tiba-tiba ditelepon. Saya
mau mondoin anak saya mau konsultasi sama jenengan. Saya dapat nomor telepon panjenengan dari salah satu teman saya, kalau mau konsultasi tentang pesantren sama jenengan katanya. Terus saya bilang oke, baik Pak, nggak usah datang ke rumah saya yang sowan panjenengan gitu. Kita ngobrol 1 jam tentang pesantren. Pulang dari ini, esok harinya saya ditelepon. Pak Ulun, saya itu lagi nyari orang yang bisa membantu saya untuk launching produk ke pesantren dan ke sekolah-sekolah. Saya sudah nyari orang dan saya sudah sowan ke Krapyak, minta santri Krapyak yang bisa bantu saya. Saya sampai hari ini nggak dapat, belum dapat. Gimana kalau jenengan yang bantu saya? Jadi lompatannya mulai dari situ. Setelah kurang lebih 3 bulan itu tawaran itu saya tidak langsung saya ambil gitu. Akhirnya saya ambil tawaran itu. Dan saya mulai keliling itu ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah, termasuk waktu itu ke Jombang. Kurang lebih sekitar 3 bulan saya menjadi tim launching produk. Beliau menawarkan, mau nggak jadi karyawan tetap? Itu ceritanya dari situ, Gus ya. Bilang, apa saya bisa Pak? Bisa. Bos saya ngelihat Anda itu sudah sangat tertarik. Dan sekarang kalau mau segera masukin surat lamaran. Ya singkat kata mulai dari situ saya diterima. Dan saya mulai dari level yang paling bawah namanya eksekutif. Dan saya nol kotul, nggak bisa apa-apa sebenarnya. Nggak tahu. Wong saya sekali lagi kan belajarnya kan ilmu agama gitu ya. Tapi sekali lagi ya semangat santri untuk tidak mudah menyerah, untuk belajar, untuk selalu belajar beradaptasi. Alhamdulillah 3 bulan probation saya dianggap sukses. Bahkan kemudian saya diberi amanah yang lebih besar. Dan sejak saat itu hampir setiap tahun saya naik sampai kemudian saya terakhir di perusahaan ini di posisi department head dan kemudian saya minta balik ke Jogja, saya posisinya regional manager. Nah ketika ya biasa kalau dalam dunia profesional itu kan kalau ada kesempatan di sana sini gitu ya, sampai akhirnya singkat kata tahun lalu saya ditawari untuk bergabung di Tapura Indonesia. Setelah 17 tahun di perusahaan yang pertama tadi di Johnson & Johnson. Dan bismillah saya ambil peluang itu karena saya ingat wasiat Bapak di rumah saya, kalau panjenengan ke rumah saya di Cilacap Gus, di depan pintu rumah itu ditulis sama Bapak dulu awalnya, kemudian sekarang diganti sama kaligrafer. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk mengingatkan terutama putra-putranya dan juga para santri bahwa dimanapun kita berada, alat ukur yang paling penting adalah seberapa besar manfaat yang kamu berikan kepada lingkungan sekitar. Itu aja ukurannya kata Bapak. Makanya saya ketika ada tawaran ini sebenarnya salah satu motivasi utamanya ingat wasiat Bapak ini, mudah-mudahan di Tupperware saya bisa memberikan manfaat lebih banyak. Karena di Tupperware itu Gus ada ratusan ribu, ya bukan hanya puluhan ribu ya, ratusan ribu ibu-ibu, sebagian besar ibu-ibu, saya bisa bilang 98% ibu-ibu yang berproses dan menggantungkan mencari lahan nafkahnya itu dari ratusan ribu ibu-ibu, para pahlawan ekonomi keluarga yang membantu keluarga, dan banyak di antara mereka juga single parent yang menghidupi anak-anaknya. Jadi kalau saya juga ikut berproses, mudah-mudahan setiap gerak langkah saya bisa memberikan dan untuk lebih banyak orang. Luar biasa. Terakhir Gus, nggak terasa udah 30 menit. Sudah 30 menit. Terakhir mungkin ada sesuatu pesan dan kesan untuk para santri di seluruh Nusantara. Iya. Seorang ulun yang lahir di salah satu pedalaman di daerah di Jawa Tengah bisa menjadi suku anak dalam bisa menjadi seorang profesional yang bisa dikatakan direkturnya sekarang di Indonesia. Mungkin ada pesan kesan untuk para santri, apa yang perlu santri dari pelajari? Saya yakin para santri sudah mengenal konsep barokah dari ilmu, ya, dan itu juga stated Kanjeng Nabi kita ngendika bahwa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, faman aradal akhirah fa'alaihi bil faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau mau dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, dua-duanya juga dengan ilmu. Santri itu
Ya intinya adalah orang yang mencari ilmu, dan seorang santri selamanya akan menjadi santri, betul ya Gus? Ya. Tidak ada mantan santri, ya, sampai kapanpun. Dan guru kita juga selamanya adalah jadi guru sampai kapanpun. Itu yang saya kira yang membedakan santri dengan di luar santri, betul. Nah, jadi konsep long life education itu ya santri sebenarnya. Sampai hari ini kalau kita dengan kiai saya yang dulu ngajarkan alif ba ta itu ya tetap saya anggap sebagai guru, tetap kiai saya begitu. Nah, tentu dalam proses kita mencari ilmu di pesantren, semua belajar ta'limul muta'alim. Di situ ada bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Salah satunya adalah irsyadu ustaz. Ya, jadi keikhlasan, keridhaan, petunjuk dari guru. Nah, itu yang sangat. Nah, konsep santri itu yang kita bawa sampai kapanpun kita menjadi pencari ilmu dan yakin sepenuhnya dengan penuh keimanan ilmu itu nanti akan menjadi wasilah ya semua yang kita dapatkan di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Amin. Jadi saya teringat kata-kata seorang ilmuwan, orang itu mengatakan bahwa masa lalu adalah masa untuk para terpelajar, tapi masa depan adalah untuk orang-orang yang mau belajar. Gitu. Terima kasih Gus Ulun untuk waktunya pada kesempatan malam hari ini. Sukses terus, jaga kesehatan. Amin. Semoga selalu menginspirasi santri-santri di Nusantara. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya Abdullah Hamid. Tunggu podcast Dunia Santri selanjutnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.